Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firna Triana, NPM 41922200005, mata kuliah Manajemen Kontrak Teknik Sipil B2. Di sini saya akan mempresentasikan kembali apa yang ada di dalam materi manajemen kontrak. Perbedaan kontrak konstruksi dengan kontrak lainnya. Dimulai dari aspek ada sifat pekerjaan. Kontrak konstruksinya melibatkan pembangunan fisik dengan standar teknis yang ketat. Kontrak umumnya biasanya berupa jasa atau barang yang lebih sederhana. Selanjutnya ada durasi kontrak, yaitu kontrak konstruksinya jangka panjang dengan berbagai tahap pekerjaan. Untuk kontrak umumnya bisa bersifat jangka pendek atau satu kali transaksi. Kemudian ada resiko kontrak konstruksinya itu tinggi atau cuaca, perubahan, desain, tenaga kerja, dan lain-lain. Untuk kontrak umumnya biasanya lebih rendah. Kemudian ada dokumen pendukung, itu kontrak konstruksinya ada gambar teknis, spesifikasi, RAB, jaminan asuransi, dan lain-lain. Untuk kontrak umumnya tidak selalu memerlukan dokumen teknis yang kompleks. Nah, kemudian ada sanksi kontrak konstruksinya, yaitu denda keterlambatan, jaminan pemeliharaan, retensi pembayaran. Untuk kontrak umumnya yaitu biasanya hanya penalti atau denda sederhana. Nah, persiapan dan rancangan kontrak pekerjaan konstruksi adalah tahap krusial yang mempengaruhi kelancaran dan keberhasilan proyek. Untuk memastikan kontrak yang efektif, beberapa rekomendasi penting meliputi gunakan bantuan profesional, yaitu konsultasikan dengan ahli hukum, insinyur, dan tim keuangan dalam penyusunan kontrak. Selanjutnya, pastikan semua klausul jelas dan detail. Hindari ketidakjelasan yang dapat menyebabkan sengketa. Kemudian, lakukan evaluasi dan negosiasi sebelum tanda tangan kontrak. Pastikan semua pihak memahami dan menyetujui isi kontrak sebelum menandatanganinya. Siapkan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif. Ini gunakan mediasi atau arbitrase sebelum melibatkan pengadilan. Pastikan ada dokumen pendukung yang lengkap seperti gambar teknis, spesifikasi, RAB, jadwal kerja, dan jaminan. Dengan memahami semua aspek di atas, proyek konstruksi dapat berjalan lebih lancar, terorganisir, dan terhindar dari resiko yang merugikan semua pihak. Pelaksanaan manajemen kontrak konstruksi. Pengertian manajemen kontrak konstruksi. Manajemen kontrak konstruksi adalah proses pengelolaan kontrak yang mencakup tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga penyelesaian proyek konstruksi agar berjalan sesuai dengan ketentuan yang disepakati antara pemilik proyek dan kontraktor. Manajemen ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua pihak mematuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam kontrak, termasuk spesifikasi teknis, biaya, waktu, serta risiko yang mungkin terjadi selama proyek berlangsung. Landasan teori manajemen kontrak konstruksi. Manajemen kontrak konstruksi didasarkan pada beberapa teori dalam ilmu manajemen proyek dan hukum kontrak. Di antaranya ada teori manajemen proyek, yaitu mengacu pada prinsip-prinsip seperti perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, dan penyelesaian proyek dengan efisien. Berdasarkan PMBOK, yaitu Project Management Body of Knowledge, yang mencakup aspek manajemen seperti lingkup proyek, jadwal, biaya, mutu, resiko, dan sumber daya manusia. Selanjutnya ada teori hukum kontrak, yaitu berdasarkan hukum kontrak yang mengatur hak dan kewajiban para pihak dalam proyek konstruksi. Di Indonesia, hukum kontrak konstruksi diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang jasa pemerintah, serta kitab-kitab undang-undang hukum perdata.
Kemudian ada teori resiko dan pengelolaannya. Nah, yaitu manajemen kontrak harus mempertimbangkan berbagai resiko, seperti resiko keuangan, resiko teknis, dan resiko hukum. Identifikasi resiko dan mitigasinya harus dilakukan sejak awal hingga akhir proyek. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.